Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yaumul itsnain 27 Januari 2025 bertepatan dengan Sabi' wa isrun min syahri Rajab alaf arba'umi'ah sitta wa arba'un. Famazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kitab Amthilatu Tasrif, dan ini kita masih hubungkan dengan kitab As-Sarf. Maka perlu diketahui, permasalahan ilmu sarf adalah ilmu yang sebetulnya mudah. Namun ilmu ini menjadi momok dan menjadi diberat-beratkan oleh orang-orang Arab. Maka ilmu nahwi dan ilmu sarf mereka kebanyakan sangat susah, sehingga banyaklah kitab-kitab yang memudahkannya. Dan permasalahan ilmu sarf, barakallahu fikum, yang mana dia adalah ilmu perubahan-perubahan pada satu kalimat, dan perubahannya bukan di akhir. Karena kalau perubahan di akhir seperti fi'lun mudhari' misalnya yajlisu Muhammadun, jadi lan yajlisa dan jadi lam yajlis, itulah baru ilmu nahwi, i'rab. Adapun dari kenapa ilmu nahwi di i'rabnya ini, karena dia berhubungan dengan akhir dari fi'il. Sinnya, harokatnya marfu, mansub, majzum, itulah dari ilmi an-nahwi. Adapun jika kalian menginginkan perubahan dari yajlisu menjadi fi'lun madinya apa? Jalasa. Fi'lun amrnya ijlis. Kemudian orang yang duduk, jalisun. Lalu yang diduduki, lalu tempat untuk duduk, majlis, dan yang lainnya. Maka itu kembali kepada ilmu sarf. Maka ilmu sarf pada hakikatnya harus kita pelajari. Karena kalau hanya sekedar mengandalkan ilmu nahwi, hanya mengetahui akhir dari kalimat saja, marfu, mansub, majrur, majzum, itu saja. Namun tidak bisa dia membolak-balikkan kalimat, tidak bisa dia bermain-main dengan kalimat. Namun ya orang-orang yang mempelajari ilmu sarf, dalam satu kalimat bahasa Arab dia bisa bermain-main dengan kata-kata ini. Seperti daraba Muhammadun, Muhammad yang memukul Zaidan. Kemudian dihilangkan Zaidnya menjadi duriba Zaidun. Muhammadnya mana? Tidak diketahui. Maka ini pun permainan dari ilmu as-sarf. Dan begitu pun siapa pemukul? Daribun. Siapa yang dipukul? Madrubun. Dengan menggunakan alat midrabun. Di mana tempat pemukulannya? Madrabun. Dan seterusnya. Maka ini semuanya bisa diketahui dengan ilmu sarf. Maka oleh sebab itu, di dalam kitab yang akan kita pelajari, Taqsimu at-tasrif min haitsu al-istilahi wal lugawi. Maka dibagilah ilmu sarf menjadi dua. Ilmu sarf istilahi dan ilmu sarf al-lugawi. Dan pembagian tasrif di sini menjadi istilahi dan tasrif al-lugawi, maka ini adalah perkara yang kita bilang
perkara yang baru dari ilmu sharaf di zaman dulu. Dan ini dibuat hanya sekedar untuk mempermudah bagi orang-orang ajam, orang-orang yang selain Arab, agar dalam satu kalimat bisa mengambil faidah-faidah yang ada. Dan begitu pun dari segi domair, jika masuk domir-domir dan mengetahui domir-domir dengan mudah. Maka oleh sebab itu ilmu sharaf terbagi menjadi dua, tasriful istilahi dan at-tasrif al-lugawi. Yang terbagi dua bukan ilmu sharaf tetapi at-tasrif. Pemaling-malingan kata terbagi menjadi dua. At-tasrif al-istilahi dan at-tasrif al-lugawi. Pemalingan kata dari istilahi dan yang kedua dari al-lugawi. Adapun tasrif al-istilahi, sekarang kita masuk definisi at-tasrif al-istilahi. Ta'rifuhu wa huwa taghyiru aslu wahidin ila siyag mutanawwi'ah lil husul ala ma'anin mukhtalifah. Yani maknanya at-tasrif al-istilahi, terjadi perubahan asal dari satu seperti doroba, dia akan berubah-ubah menjadi makna-makna yang berbeda. Dan ini faidah yang bisa kita petik. Misal taghyiru kalimah doroba, misalnya ila kalimat yadribu, doribun, madrubun, idrib. Atau taghyiru kalimah min nasoro, menolong. Maka dari nasoro menjadi yansuru, unsur, nasirun, mansurun. Dan begitu pun misalnya kalimat jalasa, duduk. Maka jalasa menjadi yajlisu, menjadi ijlis, menjadi majlis, menjadi jalisun, menjadi majlusun. Semua perbedaan ini dinamakan dengan tasrif al-istilahi. Maka faidahnya banyak di dalam at-tasrif, pemaling-malingan kata, dipalingkan menjadi dari fi'il madhi kepada mudhari', kepada amr, kepada ismun fa'il, kepada ismun maf'ul. Itu yang kita pelajari di dalam permasalahan ini. Maka kita masuk kepada jadwal at-tasrif. Maka di jadwal at-tasrif kita lihat misalnya fi'lun madhi, nasoro ataupun doroba misalnya, ataupun jalasa ataupun kataba. Maka ini yang kami misalkan tadi ada 4, nasoro, doroba, jalasa, kataba. Itu dinamakan fi'lun madhi, sigohnya fi'lun madhi. Maksudnya perbuatannya telah lalu. Jadi maknanya, misalnya kita masuk sekarang apa maunya, nasoro. Misalnya nasoro, maka dia adalah fi'lun madhi. Dan contoh nasoro ini diartikan kepada bahasa Indonesia telah menolong nasoro, satu orang laki-laki. Dan yansuru, sekarang contoh yang kedua, antum tulis nasoro yansuru di bagan, maka dia sigoh fi'lun mudhari'. Contohnya di sini dari segi makna sedang atau akan menolong seorang laki-laki. Maka di sini nasoro yansuru, selesai.
perubahan dari nasro kepada yansuru. Kemudian ada perubahan lagi yang ketiga, di bagian ditulis nasron, tagir asalis, nasron. Maka nasron di sini adalah masdar minal ism, nasron. Asalis minat tasrif, nasoro yansuru nasron. Idan huwa masdar. Hada ladzi mawjud fi matan al-ajrumiyah. Asalis minat tasrif ay hada huwa masdar. Idan asalis minat tasrif nasoro yansuru nasron. Boleh dimasukkan contoh yang lain. Kataba yaktubu katban au kitaban. Sawa. Jalasa yajlisu julusan atau jalsan. Ataupun apa yang lain, doroba yadribu dorban. Maka semua tadi dorban, julusan, kitabah, au katban, kitabatan, jalsan, julusan, semuanya adalah masdar. Maka diartikan bahasa Indonesianya nasron, pertolongan. Nasoro, yansuru, nasron. Berarti 3 pemalingan sekarang. 3 tasrif. Sekarang yang keempat, nasirun. Tulis di atasnya dia ismun fa'il. Kalau tadi nasron masdar, maka nasirun dia adalah ismun fa'il. Maka makna dari ismun fa'il, seorang laki-laki yang menolong. Maka nasirun maknanya seorang laki-laki yang menolong. Dan yang berikutnya mansurun. Ini yang kelima. Setelah nasirun, mansurun. Maka mansurun di sini maknanya ismun maf'ul. Apa itu ismun maf'ul? Yang dikenai pekerjaan. Kalau tadi ismun fa'il, yang melaksanakan pekerjaan. Jadi ismun fa'il yang melakukan. Kalau bahasa Indonesianya melakukan. Ismun fa'il. Kalau ismun maf'ul bahasa Indonesianya yang dilakukan. Jadi madrubun dipukul terjemahnya. Maktubun ditulis. Dan yang ismun fa'il seperti doribun memukul. Nasirun menolong. Fahim? Maka di sini yang kita berikan sekarang kelima, mansurun, yakni laki-laki yang ditolong. Nasirun tadi yang keempat, yang menolong. Mansurun yang ditolong. Yang keenam, unsur. Maka unsur di sini fi'lun amr. Dan maknanya di sini fi'lun amr perintah. Unsur bermakna tolonglah. Kamu laki-laki 1 orang, tolonglah. Wahai kamu laki-laki 1 orang, hendaklah kamu menolong. Dan yang berikutnya, la tansur. Maka la tansur di sini fi'lun mudhari' la tansur. Masuk kepadanya la nahiyah. Bimakna tahrim di ilmu usul. Maknanya tidak boleh menolong. Kamu tidak boleh menolong. Kalau tadi unsur tolonglah, perintah untuk menolong. Di sini la tansur. Larangan untuk menolong. Ada naum fi kulli waqt. Maka di sini lihat amsilatu tasrif yang ada. Maka di situ telah ada.
Unsur, la tansur. Kemudian mansorun dengan fathah, maka dia adalah maf'alun mansorun, dinamakan dengan ismun zaman. Maksudnya adalah masa waktu pertolongan. Maka makna mansorun, kapan waktu pertolongannya. Dan mansorun yang kedua maknanya lain. Apa tempat pertolongan tadi di mana? Maka mansorun ada dua. Mansorun yang pertama, waktunya kapan pertolongan itu. Dan mansorun yang kedua, tempatnya kapan. Tempatnya di mana. Adapun minsorun, alat menolong. Maka ala wazan mif'alun, ismun alat. Alat untuk menolong. Maka disinilah ilmu tasrif yang dibuat untuk memudahkan kaum muslimin memahami makna dari perubahan-perubahan ini. Dan ini tentunya tidak memberikan begitu banyak faidah ilmi sarf secara keseluruhan, tentunya tidak. Namun ini banyak menolong. Dan ini yang kami ketahui, orang-orang Arab tidak mempelajari permasalahan ini. Karena ini sudah bahasa mereka. Maka kita di saat membacakan tasriful fi'il depan mereka, kebanyakan mereka bingung. Apaan itu? Misalnya doroba. Doroba yadribu dorban. Doribun madrubun. Idrib la tadrib. Madrobun madrobun midrobun. Apaan kau bilang? Dikir bukan. Doa juga bukan. Lalu apa itu? Maka di sini orang yang menciptakan atau menulis seperti ini baik untuk memudahkan bagi kita dalam memahami tasrifu al-istilahi. Maka mari kita ulang dan kita masukkan kalimat-kalimat yang lain dan artikan. Awas, siap-siap sekarang. Kita ulang nasoro. Nasoro yansuru nasron. Semua. Nasara yansuru nasron. Nasirun mansurun unsur. La tansur. Mansorun mansorun minsorun. Maka inilah dari tasrif al-fi'il. Faidahnya di sini kita mengetahui nasara yansuru nasron. Nasirun, mansurun, unsur, la tansur. Mansorun, mansorun, minsorun. Maka di sini maknanya telah kami berikan tadi. Maka ini tasriful fi'li. Dipersilahkan sekarang kepada setiap orang. Kita berikan kalimat dan artikan. Indak ya Rais, siapa di sini yang bapaknya ada? Rafiq, Pekanbaru, yalah. Yalah Rafiq, turid fi'il apa? Mau fi'il apa? Doroba. Khalas, doroba, sudah. Bosen. Fataha, membuka. Taib, yalah. Fataha yaftahu fathan. Fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Ayo terjemahkan. Fataha telah membuka. Yaftahu sedang dibuka. Atau bermakna dua, sedang dan akan.
Fathan. Fathan dibukakan. Fatihun. Pembukaan. Fathan pembukaan. Fatihun. Fatihun orang yang membuka. Maftuhun. Maftuhun terbuka. Iftah, bukakanlah. La taftah, jangan dibuka. Maftahun. Maftahun waktu pembukaan. Maftahun tempat pembukaan. Miftahun alat pembukaan. Taib. Alat untuk membuka. Taib. Al-an. Ashab Pekanbaru. Aisyul fi'il turid. Naum antasah tuhibun naum. Yisa. Nama di situ fi'ilnya fi'il apa? Taib, tapi apa tengahnya? Ainul fi'linya dalam keadaan naqis. Naqis atau ajwaf? Naqis di akhir atau di tengah? Ajwaf. Hakada ula. Naqis atau ajwaf ya nas? Malak nasitum. Da'a itu naqis. Adapun soma, nama, maka itu ajwaf. Nama ula. Taib yallah. Nama tuhibun naum lah. Ayo, bisa nggak? Nama yanamu, nauman. Naimun. Naimun. Manumun. Manumun. Num. Latan. Nam. Nam. Latanam. Tempat. Manamun. 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 Minamun. Minamun. Taib. Berarti orang yang tidur apa? Naimun. Yalah entah. Mada turid? Raja'a. Taib. Raja'a yarji'u. Raja'a. Marja'an. Raji'un. Marju'un. Irji'. La tarji'. Marja'un. Marja'un. Mirja'un. Taib. Yalah, dahaba. Dahaba yadhabu dahban. Dahibun. Au dihaban. Ini fi masdar kathir. Dahban, dihaban. Dihaban. Dahibun. Madhubun. Udhub. Idhab. La tadhab. Madhabun. Madhabun. Midhabun. Taib. Kif tarjimah madhabun, madhabun. Ini adalah madhabku. Maka di situ madhab adalah tempat untuk pergi atau waktu pergi. Midhabun alat untuk pergi. Dakhala masuk. Dakhala yadkhulu. Midkhala. Dakhlan. Dakhilan. Madkhul. Udkhul. La tadkhul. Madkhalan. Madkhalan. Midkhalan. Baik, orang yang masuk apa? Dakhala. Entah. Dakhil. Yang dimasukkan Madkhul. alat masuk Midkhal. indak isturid bin fi'il Nazala. 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 Taib. Nazala. Yanzilu. Nazilan. Nazlan. Nazlan. Nazilan. Manzulun. Masih nazilan. Nazilun. Nazilun. Manzulun. Inzil. La tanzil.
Manzalun. Manzalun. Minzalun. Taib, alat untuk turun apa? Hadal an anta qara'ta. Minzal. Taib. Orang yang turun? Yanzilu. Orang yang turun. Nazala. Nazilun. Ismun fa'il. Ma'alaf. Diturunkan? Manzulun. Taib. Yang lain? Terserah apa? Kharaja yakhruju. Kharaja sudah ya? Belum? Taib. Kharaja yakhruju kharjan. Kharijun makhrujun. Ukhruj la takhruj. Makhrujun makhrujun mikhrujun. Terjem. Orang yang keluar. Kharijun Ismun maf'ul. makhrujun. Taib, terjem. Kharaja telah keluar. Yakhruju akan keluar atau sedang keluar. Kharjan kharjan Pengeluaran. pengeluaran. Setiap masdar diartikan pe seperti itu. Seperti dorban, pemukulan. Dakhala yadkhulu dakhlan, pemasukan. Seperti itu diartikan pe. Kharijun orang yang keluar. Makhrujun orang yang dikeluarkan. Ukhruj keluarlah. La takhruj jangan keluar. Makhrujun makhrujun tempat keluar. Makhrujun waktu keluar. Mikhrujun alat keluar. Taib. Ba'dahu. Kataba yaktubu katban. Wa. Kitaban. Taib. Katibun maktubun. Uktub la taktub. Maktabun maktabun miktabun. Terjem. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Katban tulisan. Penulisan. Katibun orang yang menulis. Maktubun yang ditulis. Uktub tulislah. La taktub jangan ditulis. Maktabun waktu ditulis. Maktabun tempat ditulis. Miktabun alat menulis. Beri dia fi'il. Qala yaqulu qawlan qailun. Makulun. Maqulun qul la taqul. Man qulun min qulun. Taib. Terjem. Yaqulu telah berkata. Qala Telah awalan. berkata. Yaqulu telah berkata. Qawlan. Kif hada salah. Yaqulu bukan telah berkata. Qala telah berkata. Qala telah berkata. Yaqulu akan berkata. Qawlan Atau sedang berkata. Qawlan perkataan. Qailun orang yang berkata. makulun. Maqulun yang sedang berkata. Qul katakanlah. La makulun perkataan. Maqulun perkataan. Qul katakanlah. La taqul janganlah berkata. Maqulun waktu berkata. Maqulun tempat berkata. Min qulun alat berkata. Taib. Apa Uwais? Goza. Goza. Pilih kalimat yang susah. Kenapa? Pengen susah? Ya sudah, terserah. Goza yabdu gozwan. Gozin ugdur. Ugduru la tagduru. Takduru. Ugzu.
Ugzu, la tagzu, magzun, magzan, migzan. Terjemahkan. Goza telah memerangi. Yagzu sedang, memerangi akan dan sedang. atau akan sedang memerangi. Ghazwan Peperangan. Ghazin orang yang berperang. Ugzu Magzu. Apa magzun? Belum. Ghazin, magzu, magzun yang diperangi. Maf'ulun bih. Peranglah, la tagzu, jangan berperang. Magzun, magzan, tempat berperang. Dan waktu berperang. Migzan, alat perang. Anta akala, tukang bawa beras. Ya lo akala, makan. Atau khalas, nanti. Sekarang kita masuk, setelah selesai tasrif al-istilahi, kita masuk kepada jenis kedua, tasrif al-lugawi. Dan apa itu definisi tasrif al-lugawi? Al-an yakhtalif minal alfad. Tasrif al-lugawi huwa tagiru aslun wahidun ila amsilah mutanawwi'ah inda ittisalihi bidomair. Fayujadu fihi makna al-hal, ay makna sekarang. Wa makna al-adad, wa makna an-naw. Maka di sini perubahan dari satu bentuk kalimat yang mana perubahan itu memberikan kepada makna al-hal. Apa itu makna al-hal? Uktub. Makna al-hal adalah kembali kepada tiga perkara. At-takallum, maknanya orang yang diajak bicara. Al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Dan al-ghaib, orang yang tidak ada di tempat. Itu faidah yang pertama. Kita mengetahui al-mutakallim, orang yang berbicara, atau orang yang diajak bicara, atau ghaib. Nanti ini faidahnya. Seperti huwa, huma, hum. Ini yang ghaib. Anta, antuma, antum. Ini yang diajak bicara. Ana yang berbicara. Nahnu yang berbicara. Maka ini faidah pengetahuan dari tasriful lugawi. Pertama, menunjukkan al-hal yang dibagi menjadi tiga. Al-mutakallim, wal-mukhatab, dan al-ghaib. Dan juga makna al-adad. Ini faidah yang kedua, mengetahui jumlah al-adad. Seperti al-mufrad. Dahaba, dahabtu, mufrad. Dahabna ataupun dahabu, maka di sini jamak. Ataupun dua, seperti dahaba, dua orang yang melaksanakan bepergian. Maka di sini faidah yang kedua al-adad. Imam mufrad, imam musanna, imam al-jama'. Ini faidah yang bisa kita ambil dari tasrif al-lugawi. Dan yang ketiga faidahnya min haitsun naw. Jadi an-naw itu apa? Kembali kepada dua, mudzakkar wal muannas. Pelakunya itu laki-laki atau pelakunya itu muannas. Seperti dhahaba mudzakkar, dhahabat perempuan satu, dhahabu mereka laki-laki bepergian, dhahabna mereka perempuan bepergian. Paham? Maka
Ini dinamakan tasrif al-lugawi. Kita ulang lagi, apa itu tasrif al-lugawi? Taghyiru aslin wahidin ila amsilah al-mutanawwi'ah inda ittisal bidomair. Maka di sini dia di saat fiil bertemu dengan domir-domir, disitulah dia dalam keadaan tasrif al-lugawi. Lalu apa faedahnya? Pertama, mendapatkan kedudukan pembicaraan mutakallim seperti ana nahnu mutakallim. Dan 6, mukhatab anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini mukhatab. Dan ghaib huwa 6 juga, huma hum, hiya huma hunna. Maka ini untuk ghaib. Dan faedahnya yang kedua tadi maknanya al-adad, mufrad, musanna dan jama'. Mufrad seperti dahabtu, musanna seperti dahaba, kharajtu mufrad, kharaja 2 orang keluar, kharajtum kalian keluar, au kharaju dalam keadaan gaib keluar, au nisa kharajna keluar perempuan. Maka di sini faidah yang kedua dari segi adad. Dari segi an-naw maknanya mudzakkar atau muannas seperti dahabat lil musanna, lil muannas. Dahaba lil mudzakkar. Kharajat untuk perempuan, kharaja untuk laki-laki. Seperti itu. Maka dibuat jadwal sekarang seperti yang sering kita buat. Maka jadwalnya fiil di sini pembicaraan kita tasrif al-lugawi maknanya fi'lin yang bertemu dengan ismun domair. Maka kita masuk kepada fi'il madi dulu dan nanti ada mudhari' dan ada amr. Namun sekarang fi'lun madi dulu. Fa'ala ala wazn fa'ala, ataupun nanti diganti menjadi nasoro, ataupun nanti diganti menjadi kataba, ataupun nanti diganti menjadi goza dan yang lainnya. Maka asalnya fa'ala. Ayo tulis fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini semuanya untuk mukhatab. Tulis 6 ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini untuk mukhatab. Adapun untuk afwan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna untuk ghaib. Untuk mukhatab 6 juga. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini untuk mukhatab. 6 tadi pertama untuk gaib. Ulang lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Lalu untuk mukhatab 6 juga. Sekarang kita baca fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini mukhatab. Kemudian al-mutakallim membicarakan kepada dirinya sendiri fa'altu, fa'alna. Maka inilah fi'lun madi. Jika bertemu dengan domair, dia akan dijadi 3 bagian. Dari segi apa? Al-hal tadi. Bagian pertama untuk gaib. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi diartikan bagaimana? Fa'ala telah melaksanakan perbuatan satu orang. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Diartikan mereka gaib dalam keadaan
Seorang laki-laki melaksanakan dalam keadaan gaib. Dua orang laki-laki melaksanakan dalam keadaan gaib. Jamak laki-laki melaksanakan dalam keadaan gaib. Dan fa'alat, fa'alata, fa'alna sama. Perempuan, dua perempuan dan jamak dari perempuan melaksanakan dalam keadaan gaib. Ini dari segi al-hal. Dan juga yang mukhatab, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini semuanya dalam keadaan mukhatab yang diajak bicara. Anti fa'alti kada, anta fa'alta kada, antum fa'altum kada. Itu yang diajak bicara. Maka 6 ini mukhatab diajak bicara. Adapun yang terakhir fa'altu, fa'alna ini membicarakan kepada dirinya sendiri. Aku yang melaksanakan fa'altu dan fa'alna. Kami yang melaksanakan. Selesai ini pembagian dari segi hal. Apa itu maknanya hal? Dalam keadaan mukhatab, dalam keadaan gaib, atau dalam keadaan al-mutakallim. Dan tadi faidahnya yang kedua apa selain itu? Adad, jumlah. Maka fa'altu mufrad dan fa'ala musanna dan fa'alu jama'. Maka dari susunan ini ada yang mufrad seperti fa'ala untuk gaib mufrad. Fa'alat untuk gaib perempuan satu mufrad. Kemudian fa'ala untuk gaib yang musanna laki-laki. Dan fa'alata untuk gaib perempuan 2. Dan untuk yang bentuk 2 tetapi dalam keadaan gaib fa'ala dan juga fa'alata. Adapun dalam keadaan mukhatab dalam mufrad fa'alta dan fa'alti mukhatab 1. Fa'altuma mukhatab 2. Fa'altum laki-laki mukhatab jamak. Fa'altunna perempuan jamak. Maka ini dari segi adad. Maka faedah dari segi adad kita mengetahui dari jumlah. Dan yang ketiga dari mudzakkar dan muannas. Fa'alat maknanya satu perempuan yang melaksanakan dalam keadaan gaib. Fa'ala satu laki-laki dalam keadaan gaib. Maka seperti itu. Maka mari kita masuk sekarang, kita ganti fa'ala dengan apa saja. Dan kita misalkan dengan menterjemah. Menterjemah dari segi hal, kembali kepada keadaan hal itu 3. Gaib, mukhatab, dan mufrad. Dan juga dari segi al-adad ada 3. Mufrad, musanna, dan jama'. Dan perkara yang ketiga dari nau' mudzakkar dan muannas. Maka kita ganti fa'ala menjadi apa pinginnya? Nasara. Balik lagi ke nasara. Taib. Kita ganti nasara. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna. Maka di sini yang harus kalian buat sekarang. Kalau tadi misalnya dengan tasrif istilahi. Seperti antum sebutkan tadi, nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur latansur, mansorun mansorun minsorun. Sekarang bukan itu lagi tasrif al-fi'ilnya, tapi tasrif al-fi'il al-lugawi untuk mengetahui 3 perkara tadi. Al-mukhatab, yakni al-hal, al-mukhatab wal ghaib wal mutakallim, au al-adad, al-mufrad wal musanna wal jama', au mada
au al-nau mudzakkar wal muannats. Dari mana? Dari fi'il madhi kita masukkan at-tasrif al-fi'il padanya. Sekarang kita nasara misalnya. Nasara, nasara, nasaru. Kita artikan ayo. Nasara telah berbuat pertolongan atau telah menolong seorang laki-laki dan dia dalam keadaan mufrad dan ghaib. Nasara mufrad dari segi adad, ghaib dari segi al-hal, wa mudzakkar dari segi an-nau. Fahim? Maka sebutkan seperti itu. Nasara yang kedua. Nasara berarti halnya apa? Ghaib. Semua di sini 6 akan ghaib. Maka dia ghaib. Nasara, 2 orang laki-laki telah menolong dalam keadaan ghaib. Wa adaduhu itsnan, nasara, dan dalam keadaan mudzakkar, 2 laki-laki. Pindah kepada nasaru. Maka nasaru dari segi hal dia ghaib. Dari segi al-adad jamak, 3 orang atau lebih, 10 bisa. Telah menolong. Dan dalam keadaan al-jins ataupun an-nau mudzakkar semuanya. Maka fa'ala, fa'ala, fa'alu semuanya ghaib. Namun fa'ala mufrad, fa'ala musanna, fa'alu jamak. Dan ketiganya dalam keadaan mudzakkar. Nah, barulah masuk fa'alat, fa'alata, fa'alna. Di sini dari segi hal sama ghaib. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Semuanya ghaib. Namun fa'alat dari segi adad apa? 1 perempuan. Fa'alata 2 perempuan. Fa'alna jamak, banyak dari perempuan melaksanakan nasara di sini. Nasarna, nasorot, nasorota, nasorna. Telah menolong 1 perempuan, telah menolong 2 perempuan, telah menolong banyak perempuan. Namun di sini masih mukhatab semuanya. Maka nau'nya perempuan. Di sini khusus 3 ini perempuan. Selesai dari nasoro, nasoro, nasoru untuk laki-laki. Nasorot, nasorota, nasorna untuk perempuan. Dan 6 ini ghaib semuanya. Sekarang masuk kepada mukhatab. Fa'alta berarti nasorta. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nah di sini dari 6 itu kita ambil 3 dulu. Nasorta, nasortuma, nasortum apa halnya? Mukhatab. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortuma, kamu berdua telah menolong. Nasortum, kalian telah menolong. Karena mukhatab. Maka di sini 3 ini dari jenis apa? Laki-laki. Maka nau mudzakkar. Maka mukhatab wa nau'uhu mudzakkar. Lalu al-adad nasorta 1 laki-laki. Nasortuma 2 laki-laki. Nasortum jamak laki-laki. Fahimtum? Nah, sekarang yang 3 akhir. Nasorot, nasorota, nasorna. Maka nasorot, nasorota, nasorna. 3 ini mukhatab. Pelengkap dari 3 yang sebelumnya. Nasoro, nasorta, nasortuma, nasortum. Maka di sini nasorti, nasortuma, nasortunna mukhatab. Pelengkap dari nasorta, nasortuma, nasortum. Maka nasorti, nasortuma, nasortunna. Ini juga mukhatab. Namun 3 bentuk nau'nya untuk muannats, untuk perempuan. Lalu bagaimana adadnya? Nasorti seorang, nasortuma 2 orang, nasortum untuk jamak. Fahimtum? Taib. Sekarang yang terakhir nasortu, nasorna. Maka di sini dari segi hal mukhatab untuk mutakallim. Nasortu aku yang menolong. Nasorna kita semua yang menolong. Maka bedanya antara nasortu dengan nasorna. Nasortu mufrad, nasorna jamak.
Dan untuk mudzakkar dan muannats, nasartu dan nasorna sama. Bisa domirnya tu kembali kepada anak, laki-laki. Atau yang berbicara nasartu, Fatimah mengatakan nasartu berarti dia perempuan. Nasorna juga, kami menolong. Bisa jadi laki-laki semuanya di masjid ini nasorna. Ataupun perempuan di sana di rumah. Nasorna. Maka untuk laki-laki dan perempuan dalam permasalahan al-mutakallim kembali kepada siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara perempuan ya berarti dia perempuan. Yang berbicara laki-laki berarti dia laki-laki. Maka ini syarah dari tasriful fi'li al-lugawi dari Nasara. Al-muadzin yuadzin aula 25. Khalas, dakhal. La tangtadirun nas, anta tangtadirun nas fil ghabah, nas fi mazra'ah. Bismillah. Sekarang kita kembali masih kepada tasrif al-lugawi. Tadi kita misalkan fa'ala bentuk asli, kemudian nasara. Sekarang saya misalkan satu akhir, kemudian kalian yang mencobanya. Apa fi'il yang ketiga mau dicoba? Darosa, belum ya? Darosa yadrusu. Maka di sini darosa masuk kepadanya fi'lu domair. Maka tasrif al-lugawi faidahnya fi'il nanti baik fi'il madhi, mudhari atau amr kemasukan domair. Maka bagaimana cara mengartikannya dan bagaimana cara mengetahuinya? Maka dengan tasriful fi'li di sini. Kita lihat darosa. Maka kita kelompokkan dari ghaib, mukhatab dan mutakallim. Jadi darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Maka di sini telah kita misalkan dari kalimat darosa masuk kepadanya semua domir. Akhirnya terbagi menjadi 3 faidah. Dari segi hal kita mengetahui mana yang halnya itu dalam keadaan mutakallim, mukhatab dan ghaib. Maka yang mutakallim darostu dan darosna. Lalu yang mukhatab darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna. Lalu yang ghaib 6 darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna. Kemudian dari segi al-adad, maka setelah kita mengetahui hal mutakallim wal mukhatab dan ghaib dari segi adad, maka adadnya ada yang mufrad seperti di dalam permasalahan ghaib darosa dan darosat. Darosa untuk laki-laki 1, darosat untuk perempuan 1. Adapun musanaknya dari ghaib darosat, darosata, darosa, darosa. Maka darosa 2 orang pelaku, laki-laki tapi darosata 2 perempuan yang melaksanakan. Dan dari segi mukhatab darostuma. Maka untuk mukhatab perlu diperhatikan itu sama, laki-laki dan perempuan darostuma. Maka kita ulang darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma. Nah, tuma ini selalu sama. Kalian berdua itu laki-laki dan perempuan sama. Darostuma, darostunna. Adapun dari segi jumlah yang terakhir, jumlah yang banyak ataupun jamak, maka untuk laki-laki ghaib darosu, untuk perempuan ghaib darosna, darosna. Ini perempuan ghaib semuanya. Adapun untuk jamak yang mukhatab laki-laki darostum, untuk perempuan darostunna. Jadi perempuan
kalian darastunna. Telah belajar perempuan banyak dari kalian darastunna. Laki-laki belajar dari kalian darastum. Adapun untuk yang terakhir dari segi an-nau mudzakkar dan muannas telah masuk darastu, darasna. Ini dari segi mufrad dan jama' dan mutakallim. Maka darastu mutakallim dan darasna mutakallim. Lalu bagaimana nau'nya laki-laki dan perempuan tergantung yang berbicara. Jika yang berbicara Aisyah maka darastu muannatsa. Jika yang berbicara Ahmad, darastu, aku belajar Ahmad, berarti mudzakkar. Begitupun darasna, jama', nahnu, lebih dari 3. Darasna, jika yang berbicara jumlah perempuan yang banyak, maka muannatsa. Jika darasna laki-laki di masjid ini misalnya, maka mudzakkar. Seperti itu. Ayo silahkan, siapa yang mau coba? Rais di sini ada, bapaknya. Taib, dakhala. Qira. Dakhalu, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Taib, sekarang sebutkan dari segi hal, dari segi adad, dari segi nau. Ayo, jelaskan dari segi hal. Dakhala telah masuk. La mushakadab, dengan cepat. Misalnya al-hal, mutakallim, al-ghaib dan al-mukhatab. Nah, ambil 6 3 6 2. Dakhala dari segi hal yang ghaib. Dari segi hal yang ghaib, dari segi adat dia mufrad, dari segi nau dia mudzakkar. Dakhala dia dari segi hal ghaib, dari segi adat dia muannats. Dia dari segi adat dia isnan. Itu capek, langsung aja. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, ghaib. Dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dari segi hal yang ghaib. Dakhalta, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dari segi hal dia mukhatab dan mukhatabah. Dakhaltu, dakhalna, dari segi hal dia mutakallim. Dari segi adat, dari segi adat dakhaltu, mufrad, satu orang laki-laki telah masuk, dan dakhaltuma musanna, dakhaltum jama', dakhalti satu perempuan mufrad, dakhaltuma dua perempuan musanna, dakhaltunna jama' dari perempuan. Terus gaibnya? Dakhalu. Makanya dibuat untuk seperti itu. Untuk mufrad gaib demikian. Untuk mufrad mukhatab demikian. Seperti itu. Untuk mufrad mutakallim demikian. Contoh, mufrad mutakallim dakhaltu, ataupun mufrad yang musanna dakhalta, dakhalti, mufrad musanna. Untuk mufrad yang mukhatab, mufrad yang mukhatab dakhalta, dakhalti. Mufrad yang gaib dakhala, dakhalat. Seperti itu. Musanna yang gaib apa? Dakhala, dakhala. Untuk musanna yang mukhatab dakhaltuma, dakhaltuma 2. Untuk mukhatab 2. Untuk yang mukhatab atau mutakallim 2 tidak ada. Adanya mufrad dan jama', dakhaltu dan dakhalna. Maka ini dari segi nau, mudzakkar, muannas dan adad dan seterusnya. Bisa seperti itu. Yalah, jarib Hudzaifah. Jalasa, taib. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum. Jalastu.
Jalasta. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Baik. Jalasa wa huwa ghaib mufrad. Ana ma urid hakada tubayyin al-hal mufrad jama' muannas wa ila akhir. Tastati'. Jalasa min al-hal ghaib wa min al-adad mufrad. Jalasa ghaib wa min al-adad muthanna wa huwa mudzakkar. Jalasu wa huwa ghaib wa jama' wa mudzakkar. Jalasat ghaib wa mufrad wa muannath. Jalasata muthanna ghaib muannath. Jalasna jama' mughaib muannath. Jalasta mufrad mukhatab mudzakkar. Jalastuma ghaib mufrad. Jalastuma Jalastuma mukhatab. Ghaib mukhatab itsnan musanna. muthanna mudzakkar. Jalasu mukhatab. Jalasu atau jalastum? Jalastum mukhatab jama' mudzakkar. Jalasti Lafaztum jalastum. Jalasti jalasti mukhatab muannath mufrad. Jalastuma muthanna mukhatab muannath. Jalastunna mukhatab jama'